Dilebihkan teng YouTube dan Jawa mungkin beberapa hari ditinggali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم يبعث والنشور أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ittaqullaha fi sirri wal alan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu berupaya untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan kesadaran dalam menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya.
hanya jangan bertakwa kepada Allah. Allah meletakkan di tempat yang lebih mulia di sisinya dibanding dengan yang lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, detik ini, di hari ini, kita sedang dalam atau keadaan di ujung tahun 2021 yang sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru 2022. Semoga selama dalam satu tahun ini, selama kita menghirup udara, selama kita menginjakkan kaki di atas bumi pertiwi ini, sekiranya kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan mudah-mudahan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dapat mengantarkan kita ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan yang sekiranya selama ini dalam satu tahun 2021 ini banyak kesalahan-kesalahan, dan itu adalah merupakan sifat manusia, kedhaifan manusia, mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam menghadapi kehidupan kita selalu akan menemukan bermacam-macam. Ada kalanya kita mengalami senang, ada kalanya mengalami susah, ada kalanya mengalami keberuntungan, dan ada kalanya mengalami kebuntungan, dan ada kalanya kita beribadah dengan semangat, ada kalanya kita juga sebaliknya bermaksiat dengan semangatnya. Maka dari itulah kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu, tidak berhenti bertobat dan memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti-hentinya sedetik pun memberikan rahmat kepada kita sekalian, memberikan nikmat berbentuk kesehatan dengan hal-hal juga yang lain. Maka dari itulah kita jangan berhenti, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita memperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa segala-galanya antara salah dan benar semuanya adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kita perbanyak selalu zikir kepada Allah taala, mengingat bahwa segala-galanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita menghadapi kesusahan-kesusahan, marilah kita selalu bertawakal dan pasrah diri, bersabar dengan menunggu hikmah apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala, begitu besarnya anugerah Allah Subhanahu wa taala, begitu besarnya belas kasih Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya, yang sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudusinya berfirman, Inna Allah ta'ala la yarda anil abdi idha akala al-aklata fayahmaduhu alaihi aw syariba syurbata fayahmaduhu alaihi. Sesungguhnya Allah sangat ridho kepada hambanya dikala sang hamba memakan sebuah makanan, lalu dengan makan itu memuji, bertahmid kepada Allah atas makanan yang dimakannya, atau di saat meminum sebuah minuman lalu selesai meminum memuji kepada Allah Ta'ala, bertahmid kepada Allah Ta'ala atas minuman yang bisa masuk ke dalam tenggorokannya, maka Allah sangat ridhonya. Artinya Allah sangat sayang kepada orang yang selalu memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Bahkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksa kalian selama kalian masih bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena hadirin kaum muslimin yang berbahagia, dengan ayat ini kita sadar bahwa tidak ada satu pun yang dapat kita banggakan dan tidak ada satu pun yang kita sesali, karena semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita dapat mampu
berjalan dari rumah sampai ke tempat ini dan menjalankan beribadah dengan baiknya, janganlah kita banggakan itu bukan karena kesemangatan kita, melainkan karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus selalu kita bersyukur kepadanya. Dengan bersyukur maka Allah tidak akan menyiksanya seandainya di dalam kebaikan kita terdapat kesalahan dan keburukan-keburukan. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, maka dari itulah sebelum kita memasuki tahun baru, marilah kita mengevaluasi apa yang telah kita laksanakan selama ini dan apa yang telah kita lakukan, kebaikan apa yang kita telah lakukan, dan kebaikan, keburukan apa yang telah kita tinggalkan atau kita lakukan. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, tentunya kita harus selalu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita hidup dalam 24 jam ini, kita yakin bahwa kita tidak akan selalu melakukan keburukan selama 24 jam penuh. Begitu pula kebaikan kita, takkan mungkin kita mampu menjalankan kebaikan selama 24 jam. Oleh karena itulah pasti ada salah, pasti ada yang benar. Ketika kesalah, kita memohon maaf kepada Allah Ta'ala. Ketika kita benar, selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan-kesalahan adalah merupakan kelemahan, sifat lemahnya manusia. Kemudian kebenaran adalah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita selalu berupaya untuk menghindar dari semua keburukan-keburukan, dan kita berupaya sekuat tenaga untuk lebih semangat menjalankan apa yang benar menurut pandangan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT menekankan dalam Al-Quran, وَذَرُوا ظَاهِرُ الْإِسْمِ وَبَاتِنَا, tinggalkan dosa-dosa yang nampak oleh mata, yang dapat dirasa oleh organ, dan juga dosa-dosa yang kita tidak terasa dan tidak mengerti bahwa itu adalah perbuatan dosa. Oleh karena satu-satunya adalah hanya meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yaksibuna al-isma sayajzauna bima kanu yaftarikun. Sesungguhnya orang-orang yang selalu berbuat dosa, maka Allah akan membalasnya sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Maka datulah ittaqillah haitsuma kunta, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala apapun kondisi kita, situasi kita. Wa'adbi'is sayyi'atal hasanata, dan ketika kita melakukan keburukan-keburukan, ikutilah dengan atau tutuplah dengan kebaikan-kebaikan, maka tamhuha, maka kebaikan itu akan memutus, kebaikan itu akan menghapus daripada keburukan-keburukan yang telah kita lakukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bergawilah manusia dengan budi pekerti, dengan etika yang baik. Mudah-mudahan apa yang telah kita berbuat selama setahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kebaikannya dan keburukannya semua dihapuskan dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan hadirin kaum muslimin yang berbahagia, manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang panjang usianya dan yang baik perbuatannya. Maka dari itulah setidak-tidaknya hadirin kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita selalu berupaya apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah berpesan, alaika bi salatil jamaati fa innaha indallahi kamasyika al-hajja wal umrata wa ma yahrusu ala salatil jamaati illa rajulun mu'minun qad ahabbahu Allah wa ma yazhadu fiha illa munafiqun qad abghadahu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, hendaknya engkau selalu dalam solat berjamaah, jangan kau tinggalkan solat berjamaah. Fa innaha indallahi kamasyika ilal haji wal umrah, dikarenakan solat berjamaah itu di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, di dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala, kamasyika ilal haji wal umrati, setara dengan perjalananmu menuju ibadah haji dan ibadah umrah.
wa ma yahrusu ala salatil jamaati, dan tidak ada satupun yang semangat dalam menjalankan salat berjamaah illa rajulun mu'minun qad ahabbahullah, kecuali seseorang yang beriman dan yang betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah hadirin kaum muslimin yang berbahagia, kalau sekiranya merasa kita semangat dalam berjamaah, menandakan bahwa cintanya Allah mengarah kepada kita sekalian, berpihak kepada kita sekalian. Akan tetapi kalau sekiranya kita agak berat untuk menjalankan ibadah berjamaah, maka bertanda kita harus berhati-hatilah, waspadalah dan takutlah kepada Allah Ta'ala, bahwa bertanda Allah Ta'ala sedang memurkai kepada kita sekalian. Wa ma yajhadu fiha illa munafiqun qad abghadahullah, dan tidak ada yang merasa berat untuk melaksanakan beribadah berjamaah, salat berjamaah, kecuali orang-orang yang munafik dan yang betul-betul dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang terakhir, pesan dari Imam Ghazali, barang siapa man shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da asril jum'ah bi ayyi siwatin samanina marrah ghufira dhunubuhu samanina sana fa in lam yakun alaihi ma yuqabilu hadha ghufira li abaihi wa rufi'a fi darajatihi. Kata Imam Ghazali, barang siapa membacakan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 80 kali, ia dibaca setelah salat asar, salat hari Jumat, maka akan dimaafkan dosa-dosanya selama 80 tahun. Kalau sekiranya orang itu hidup tidak sampai 80 tahun, maka sisanya akan diberikan kepada orang tua, kedua orang tua, dan diangkatnya derajat kedua orang tua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu untuk menghapus kesalahan-kesalahan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu yaqul wa biqauli yahtadil muhtadun wa idza qura'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu la'allakum tashkurun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim barrun raufur rahim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin ba'da fi bi nafsi wa sanna bi malaikati qudsi fa qala azza min qail inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahum an ashabi Rasulillah ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at ya arhamar rahimin.
اللهم سلمنا وسلم إيماننا وسلم ديننا وسلم قلوبنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سلمنا يا الله من عافية الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما وبليتهما إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.